I wasn't doing it for money. I was doing it for service. Hello, I'm Richard Graham, standing again as your Conservative candidate in this general election. Considerable length of his conviction that the customs usual manner has... Well, John, everybody in the City Council, all the volunteers who've helped with this election, thank you again. You have to be able to relate to the lives of your constituents. Your constituents need to feel that you are working hard for them, not for yourself. It's not a selfish thing. You're doing it because it's service. So saya bisa jalan kaki dari sini ke kantor saya 12 atau 15 menit. Sangat gampang. Tetapi that journey always took kira-kira 40 menit because I would be stopping and answering questions or listening to people all along the way. Kalau saya mau lebih cepat, I use my bicycle juga, mungkin 6 menit by bicycle to the office. Sometimes people would stop me on my bicycle too. That's okay, that's fine. Kalau ke London, I go on my bicycle to the stasiun kami, kira-kira 10 menit. And kemudian naik underground dari London Paddington Station ke Westminster. Sangat jarang by car, naik mobil. But if I'm going out to something and the distance is further, of course, I have a small car here. Menurut saya, it has to be appropriate. It has to be cocok. It has to be somewhere where you can sleep and maybe use your computer, but nothing too fancy. It's not supposed to be a 5-star hotel. Semuanya published. You can see the cost of every MP on the Parliament website. There's a lot of detail there. Misalnya, if Parliament is sitting late at night so you can have dinner, then you get into the question, so what did they eat and what did they drink? And, is that right or wrong? Semuanya begitu. Websitenya sendiri juga kalau kita klik dokumen anggarannya sulit sekali untuk kita akses gitu ya. Jadi di sini prinsip transparansi tidak pernah betul-betul dianggap serius oleh DPR gitu ya, dan kita punya PR besar di situ. Dalam konteks ini kita bicara transparansi dari anggota DPR itu jelas masih sangat bermasalah. Transparansi mereka sangat-sangat buruk gitu ya. Kita bisa melihat dari aspek transparansi yang misalnya kita bicara soal proses legislasi. Kita nggak pernah tahu, jarang sekali tahu bagaimana draft rancangan undang-undang misalnya. Ada yang diumumkan, ada. Apakah semuanya diumumkan? Rasanya tidak. Lalu yang kedua, misalnya kita melihat dari aspek transparansi keuangan. Kita hanya bisa melihat transparansi keuangan dari jumlah yang sifatnya general gitu ya, atau gelondongan. Kita nggak pernah tahu betul-betul rinci sebetulnya uang itu dipakainya buat apa aja sih gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa rinciannya gitu ya. Itu harusnya dipublikasikan oleh DPR, paling minimal itu di websitenya.
kasus Nepal saya kira cukup menjadi catatan kita untuk lebih hati-hati kita sebagai bangsa. Pilar demokrasi, institusi kehormatan negara DPR ini sudah di bawah titik nadir, trustnya dibarengi dengan institusi pengendali keamanan polisi. Jangan sampai institusi-institusi pemegang pilar negara ini rontok semua dan tidak ada kewibawaan. Ya, itu yang terjadi di Nepal. Semoga ini menjadi catatan yang serius bagi DPR, alat cambuk untuk kita melakukan berbagai koreksi di dalam berbagai kinerja yang harus kita perbaiki. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang gagal. Nah, saya kira 3 hal ini menjadi catatan untuk kasus Nepal itu tidak terjadi di Indonesia. Pelajaran yang menarik kemarin itu pukulan telak buat anggota-anggota DPR yang berperilaku glamor yang melukai hati masyarakat. Berubah itu adalah perilaku yang sederhana. Kalau rakyat masih dipertontonkan dengan kemewahan, terutama pejabat-pejabat publik, kemarahan itu akan tetap berlanjut. Saat ini ya mendapatkan tekanan habis dari para pimpinan partainya. Saya berharap ini menjadi satu sikap dan perilaku yang menunjukkan sebagai standar, kalau di perusahaan itu corporate culture lah ya. Standar kultur daripada lembaga ini adalah tampilan kesederhanaan. DPR juga bagian dari sistem pemerintahan yang mana seluruh sistem pemerintahan tersebut perlu diperbaiki. Jadi saat seluruh sistemnya diperbaiki, ada tindakan perbaikan, maka kepercayaan publik baru akan kembali. Harapan kami DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk oligarki, bukan untuk penguasa, bukan untuk elit. 3 months ago, I raised the case of a constituent distressed being instructed. This week, the Driver and Vehicle Standards Agency announced that We used to do as MPs, they still do it, is to invite young people, primary school, secondary school, further education, higher education, university, invite groups of them to come to Parliament and give them a briefing about what you're doing and then invite questions. And I found that a really useful way of seeing what was on their mind. Apa yang mereka paling tidak suka atau apa mereka betul-betul mau, ingin lihat Parliament change, the reform di dalam Parliament. And that I found that really useful.